Yo, edisi Liga Champions kali ini. Karena tengah pekan kemarin ada Liga Champions, kita sedikit bahas Liga Champions, teman-teman. Total sudah ada 18 laga dimainkan match day kedua. Tidak banyak apa ya partai yang mengejutkan sebenarnya. Hasil-hasilnya predictable sesuai prediksi. Di hari pertama ini ada Khairat Almaty menghadapi Real Madrid. Real Madrid harus bertandang ke Kazakhstan menghadapi klub debutan. Dan terbukti Real Madrid menang telak dengan skor 5-0 ya lewat hat-trick dari Kylian Mbappe dan gol dari Eduardo Camavinga dan satu lagi siapa lagi yang ngegolin ya? Lupa saya. Ntar kita cek dulu. Shalawalala. Oh, Brahim Diaz terakhir clutch di menit terakhir. Sebenarnya predictable Real Madrid pasti menang dari segi kualitas jauh. Vinicius menjadi kapten Real Madrid yang pada kemarin malam beberapa pemain yang belum mendapatkan bermain mulai diturunkan seperti David Alaba, Fran Garcia, dan juga Dani Ceballos turun sejak menit awal. Namun ada satu nama yang menjadi apa ya, yang menjadi kelupaan kita semua kalau kita dilihat itu adalah nama dari Endrick sebenarnya ya. Kalau kita lihat teman-teman Endrick datangin dari Real Madrid, dari Palmeiras ke Real Madrid pada musim lalu dengan harga yang cukup mahal, hampir sekitar 50 juta euroan, 45 47 something kurang lebih kalau misalnya ke kurs euro. Dan sebenarnya kayak Endrick semenjak awal join Real Madrid ini posisinya nggak secure ya karena ia datang bareng dengan Kylian Mbappe yang pada saat itu menjadi striker posisinya karena di posisi terbaiknya ataupun posisi yang bisa ia main di awal awal karir di sayap kiri sudah ada Vinicius, otomatis Mbappe yang mengisi posisi striker. So di sejak musim kemarin Endrick selalu bermain sebagai pelapis, mungkin kadang bermain inti pada saat Mbappe tidak bisa bermain ataupun di Copa del Rey. Tapi Endrick di akhir musim mengalami cedera dan ini menjadi berkah, menjadi ya bisa dibilang berkah lah buat salah satu pemain Akademi Real Madrid, Angel Castilla, Gonzalo Garcia yang tampil cukup baik ke World Cup mencetak 4 gol dan menjadi kepercayaan Xabi Alonso ya di awal-awal musim untuk menjadi pemain super sub untuk Real Madrid musim ini. Dan Endrick dari 7 possible games dari data yang saya baca ini masih belum mendapatkan 1 menit pun bermain untuk Real Madrid musim ini. Sudah masuk bulan Oktober, sudah masuk bulan 10, sudah sembuh dari cedera, memang sudah berada di bench, namun belum mendapatkan kepercayaan dari Xabi Alonso. Padahal kalau kita lihat, panggungnya besar, Liga Champions, dan lawannya tidak terlalu sulit sebenarnya buat level Real Madrid ya. Khairat Almaty. Sebenarnya bukan hal yang membahayakan menurut saya untuk Real Madrid jika menurunkan skuad lapis keduanya. Mungkin menurunkan Endrick yang baru saja sembuh dari cedera untuk menaikkan confidence-nya. Kita masih belum tahu juga, saya juga belum membaca bagaimana level atau kebugaran dari Endrick saat ini. Tapi seharusnya ia sudah cukup bugar untuk bisa bermain 90 menit. Dan juga malah Real Madrid hampir menurunkan semua kekuatan utamanya seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, lalu Kane Heistan, Tchouaméni ini menunjukkan bahwa Real Madrid memang serius untuk meraih poin dan gol sebanyak-banyaknya di fase grup Liga Champions saat ini. So, emang sedikit Real Madrid pantas menang. Mana poin unik yang saya bahas adalah Endrick yang sudah lama tidak terdengar karena terlalu banyak bintang yang berada di Real Madrid. Merupakan salah satu bintang masa depan Brazil katanya. Usianya masih muda, 19 tahun, namun kita jangan lupakan banyak juga striker muda asal Brazil yang tidak terlalu berkembang di Eropa seperti Rainier untuk Real Madrid sebelumnya. Lalu juga ada Gabigol untuk Inter Milan dan juga Vitor Roque ya untuk Barcelona. So ini tentunya harusnya menjadi motivasi untuk Endrick untuk dapat setidaknya menjadi super super sub lagi super sub untuk Real Madrid beberapa laga ke depan. Oke, selanjutnya ada laga antara Atalanta dan klub De Brugge. Atalanta menang 2-1. Saya tidak nonton dan juga tidak nonton highlightnya. Selanjutnya ada laga antara Chelsea menghadapi Benfica yang Chelsea menang tipis lewat gol bunuh diri ya dari Richard Rios itu lewat crossing dari Alejandro Garnacho.
Chelsea bermain pas-pasan aja sebenarnya lawan Benfica. Dari segi kualitas memang Chelsea seharusnya bisa menang, bahkan di Club World Cup kemarin menang 3-0. Dan lagi Chelsea secara berturut 3 game berturut-turut mendapatkan kartu merah. Kali ini Joao Pedro yang mendapatkan kartu merah setelah sebelumnya lawan Brighton ada Trevor Chalobah, dan juga di laga melawan Liverpool ada Robert Sanchez ya. Ya, Chelsea hobi banget karena kartu merah aneh, nggak ngerti. Selanjutnya ada Pavos menghadapi Bayern Munich. Klub asal Siprus ini menghadapi juara dari Jerman, dan Nicholas Jackson mencetak gol perdananya untuk Bayern Munchen. Di sini ada hal yang unik yang kalau ingin kita bahas adalah peran ataupun posisi dari Harry Kane yang memainkan peran sebagai pemain nomor 10. Tapi kalau kita lihat mungkin ia bermain, saya tidak terlalu menonton matchnya, dan memang Kane lebih berperan seperti pemain nomor 10 meskipun bisa saja ia bermain seperti second striker, beban dari secara formasi dan juga taktikal tidak terlalu banyak sepertinya. Klub-klub modern yang menggunakan formasi 4-4-2 dengan second striker. So, ya kemungkinan Bayern Munchen bermain dengan formasi 4-2-3-1 dengan Jackson sebagai striker utama dan Harry Kane sebagai nomor 10. Ini menarik, apakah nantinya Harry Kane akan terus mengisi posisi tersebut setelah kalau kita lihat Thomas Muller yang sudah pindah ke MLS, dan juga Jamal Musiala ya yang menderita cedera ACL cukup panjang sehingga posisi nomor 10 di Bayern Munchen ini tidak terlalu terisi. So far dalam beberapa laga ke belakang sering diisi oleh Sergei Gnabry yang mengisi posisi tersebut. Sedangkan Michael Olise lebih ke sayap kanan untuk mengisi plot untuk 3 pemain di bawah striker. So ini menarik jika misalnya Harry Kane diberi peran baru oleh Vincent Kompany sebagai pemain nomor 10, dan it works, dia mencetak gol bahkan assist juga di laga semalam melawan Pavos. So congratulations buat Bayern, dan saya akan terus memantau apakah ini hanya eksperimen dari Vincent Kompany saja ataupun ya akan menjadi pakem untuk Bayern Munchen ke depannya, setidaknya sampai dengan Jamal Musiala kembali dari cedera. Selanjutnya di sini ada laga antara Galatasaray yang berhasil menumbangkan Liverpool yang katanya punya memori indah di Istanbul. Kini memori di Istanbul itu agak asem sepedanya. Setelah pada saat datang, hotel-hotel dari fans Liverpool ditembakin kembang api, lalu juga atmosfer dari stadion Galatasaray kan ngeri juga ya lumayan. Dan sebenarnya golnya tipis saja Galatasaray lewat gol penalti dari Osimhen. So ya, menang tipis Galatasaray atas Liverpool yang memang tidak terlalu banyak. Di sisi Liverpool juga sedikit sempat mengalami kesialan, di antaranya Alisson ya yang cedera dan harus ditarik, dan membuat Mamardashvili tampil di Liga Champions bersama Liverpool. Sempat diragukan untuk nantinya bermain lawan Chelsea, namun kita masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut ya. Biasanya nanti hari Jumat atau Jumat biasanya para pelatih akan melakukan konferensi pers, kita akan mengetahui lebih lanjut seperti apa kondisi dari Alisson yang mengalami cedera saat melawan Galatasaray. Selanjutnya di sini ada Marseille yang akan menghadapi Ajax yang menang telak. Oh, sudah. Menang telak melawan Ajax Amsterdam 4-0. Congratulations, saya tidak terlalu menonton pertandingannya walaupun highlightnya, tapi banner yang ditampilkan oleh fans Marseille itu keren, kalian cari aja di internet, luar biasa keren. Selanjutnya ada Bodo Glimt melawan Tottenham Hotspur. Penampilan ciamik dari Jens Peter Hauge, salah satu mantan pemain AC Milan, kini bermain untuk Bodo Glimt kembali, cetak 2 gol menyulitkan Tottenham Hotspur, dan Tottenham Hotspur nyaris kalah sebelum akhirnya Richarlison save day dan membuat Tottenham membawa 1 poin saja dari Norwegia ya. Selanjutnya ada Atletico de Madrid yang menghadapi Frankfurt. Sini Atletico de Madrid lagi-lagi pesta gol setelah mencetak 5 gol ke gawang Real Madrid. Kini mencetak 5 gol ke gawang Frankfurt, perwakilan Jerman. Dan Julian Alvarez lagi-lagi menjadi bintang utama dari Atletico de Madrid setelah mencetak hat-trick
pada saat lawan Rayo Vallecano. Beliau juga mencetak 2 gol. Ciamik, satu lawan Real Madrid, satu free kick, satu penalti. Dan kini mencetak 1 gol lagi saat melawan Frankfurt. Dan bukan tidak mungkin ia nanti akan menambah pundi-pundi golnya pada saat nanti di La Liga pada saat melawan Celta de Vigo. So we'll see. Nah, Atletico Madrid sudah mulai berbahaya ya ini kalau kita lihat. Selanjutnya ini ada Inter yang menang cukup telak melawan Slavia Praha dengan skor 3-0 lewat 2 gol Lautaro Martinez dan juga Denzel Dumfries. Di hari Rabunya atau mungkin di Indonesia ini ada hari Rabu dan juga hari Kamis waktu Indonesia Barat. Di sini ada Newcastle United yang membantai perwakilan dari Belgia Union SG dengan skor 4-0. Saya belum lihat juga ini siapa aja ngegolin, siapa aja yang eh, tampil baik. Kita tunggu teman-teman. Internetnya agak lambat. Wih, Nick Woltemade ya kemarin cetak gol untuk Newcastle United. Jadi salah satu striker yang cukup oke di bawah jersey Newcastle United. Anthony Gordon 2 gol dan Harvey Barnes 1 gol untuk Newcastle United. Ya, sama aja Newcastle United. Congratulations for Newcastle United. Selanjutnya ada Karabag yang mengejutkan sempat ramai di timeline saya kemarin setelah di matchday pertama berhasil mengalahkan Benfica dengan skor 3-2. Kini Karabag kembali menang dengan skor 2-0 menghadapi klub asal Denmark Copenhagen. Ini cukup unik ya teman-teman karena Karabag ini salah satu tim dari Azerbaijan. Kalau kita lihat ranking FIFA dari Azerbaijan ini di peringkat 124 di bawah Indonesia, namun somehow punya klub yang levelnya sangat keren, sangat luar biasa musim ini. Tidak terlalu atau bahkan tidak ada banyak pemain yang mungkin kalian kenal, cuma somehow play as a team keren. Sekali lagi applause buat Karabag yang bisa meraih kemenangan, 2 kemenangan berturut-turut. Di sini baru total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tim yang meraih 2 kemenangan ya. Ada Bayern, Madrid, PSG, Inter, Arsenal, dan Karabag. Join the elite. Congratulations sekali lagi buat Karabag di Liga Champions musim ini. Selanjutnya ada Villarreal menghadapi Juventus dengan skor 2-2. Lagi-lagi teman-teman Juventus kembali meraih hasil imbang melawan tim dengan jersey kuning setelah di match pertama bermain imbang 4 sama dengan Borussia Dortmund. Jadi Juventus bermain imbang lagi. Kali ini menghadapi Villarreal perwakilan Spanyol. Fair point sebenarnya buat Juventus. Namun ini menambah catatan ya. Jadi udah hampir 4 laga Juventus selalu meraih 4 poin. 2 di Liga Champions dan juga 2 di enggak dong. 3 laga berarti. 2 di Serie A, 1 di Liga Champions karena di match 1 ini udah lama ya. Oke, selanjutnya di sini ada Napoli menghadapi Sporting Lisbon. Napoli menang tipis saja 2-1 teman-teman. Saya belum nonton juga highlight dan juga ininya. Siapa yang ngegolin kita? Oh, Hailun. 2 gol makanya dapat MTM. Dan Sporting memperkecil kedudukan melalui gol dari Luis Suarez, tapi bukan Luis Suarez yang bareng Messi. Selanjutnya di sini ada Bayer Leverkusen menghadapi PSV yang harus puas berakhir imbang dengan skor 1 sama. Selanjutnya ada Arsenal yang menang cukup meyakinkan dengan skor 2-0. Lagi-lagi Arsenal tidak main-main musim ini teman-teman. Saya bermain cukup solid baik itu di Liga Inggris maupun di Liga Champions. Beberapa pemain yang diturunkan pun cukup baik. Meskipun Bukayo Saka tidak terus sejak menit awal, namun dia berhasil mencetak gol. Martinelli ya ini unik di bermain di sayap kanan seperti biasanya, dan Odegaard sudah kembali bermain ini di Liga Champions. Sinyal positif tentunya ini untuk Arsenal sudah hampir full tim ya, kecuali Kai Havertz dan juga Gabjes yang memang cedera cukup panjang. Selanjutnya di sini ada Man City yang harus puas juga berbanding 1 angka dengan skor 2-2 dengan Monaco. Man City kebobolan di menit-menit akhir, menit 90+1 lewat gol dari Eric Dyer. Teman-teman sangat disayangkan. Sebelumnya Haaland seperti biasa for Manchester City dan juga Ansu Fati ya bermain cukup baik sebenarnya untuk AS Monaco musim ini. Selanjutnya ada Atletico
Dan lalu ada Barcelona yang kalah oleh PSG dengan skor 2-1. Sini sebenarnya bukan duel ideal kalau saya bilang. Nah, kita bahas dulu lah yang siapa yang ngegolin dari Barcelona ada Ferran Torres. Di PSG ini yang ngegolin ada Sini Mayulu, pemain muda, dan juga Ashraf Hakimi cetak gol anjir lama juga ya ini internetnya. Lupa 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 bentar. Sini Mayulu, lalu juga ada Gonzalo Ramos, asis dari Hakim Ashraf Hakimi ya. Balik lagi ke bahasan awal bahwa itu bukan duel terbaik, bukan duel optimal dari kedua klub mengingat banyaknya pemain yang cedera dan kedua klub dari Barcelona mulai dari penjaga gawang sampai pun dengan pemain tengah banyak yang cedera mulai dari Gavi lalu juga Ter Stegen, Juan Garcia dan juga Alejandro Baldo sudah mulai bermain tapi cukup banyak pemain yang cedera. Fermin Lopez juga cedera. Di sisi lain Paris Saint-Germain juga banyak yang cedera. Desire Due front three-nya cedera semua yang bermain di final Liga Champions. Desire Due, Ousmane Dembele dan juga Vicha Kvaratskhelia. So mereka menurunkan pemain mudanya Aseni Mayulu yang memang secara basicnya merupakan pemain tengah. Ini diplot sebagai striker. Lalu juga ada Ibrahim Mbaye, ini juga salah satu pemain yang menarik perhatian di laga semalam. Dia melakukan banyak dribble-dribble krusial, di antaranya membuat Jules Koundé terjatuh. Penampilan apik juga dari fullback dari Paris Saint-Germain, Hakimi dan juga Nuno Mendes tampil sangat solid di laga kemarin malam. Dan salah satu hal yang saya suka dari Paris Saint-Germain untuk mungkin 2-3 musim ke belakang setelah Mbappe cabut dari PSG ya, uh, board ataupun manajemen dari Paris Saint-Germain berfokus pada perkembangan pemain muda dan pada saat dia membeli pemain pun labelnya pemain muda seperti Chevalier yang pada saat Donnarumma cabut lalu pun di musim kemarin langsung mendatangkan dua pemain potensial Prancis yaitu Desire Doué dan juga Bradley Barcola. Sedangkan di sisi tengah mereka muda-muda juga ada Zaire Emery dan juga Vitinha. Di sisi lain juga Joao Neves juga masih muda, ini pun tidak dimainkan karena memainkan Fabian Ruiz sejak awal. Ya, darah segar, darah muda, darah ambisius dari Paris Saint-Germain dan tentunya mereka ingin mempertahankan kembali gelar Liga Champions. Selanjutnya ada Borussia Dortmund yang menang telak atas Athletic Club de Bilbao dan skor 4-1. Bilbao ini memang formnya sangat sangat kurang setelah di matchday pertama nih kalah lawan Arsenal 2-0. Lalu ini dibantai oleh Dortmund dengan skor cukup meyakinkan, sangat meyakinkan 4-1. Di La Liga selalu kalah, so ya Atletico de Bilbao perlu berbenah ya sepertinya jika tidak ingin terus-terusan mengalami kekalahan. So segitu aja mungkin untuk pembahasan Liga Champions. Partai lawan Barcelona dan PSG menjadi partai big match, tapi tidak terlalu terasa karena memang terlalu banyak pemain yang cedera di situ. Akan sangat seru jika misalnya Ousmane Dembele dan juga Lamine Yamal dapat bertemu sama lain mengingat kedua pemain merupakan finalis dari Ballon d'Or tahun ini 2025 dan ya sisa-sisanya partainya predictable yang kuat menang ada beberapa mungkin yang tergelincir seperti City, Juventus dan juga Spurs. But ya itulah football, nikmati seru juga dan masih ada partai-partai serunya nanti di match day ketiga setelah FIFA match day ya teman-teman. Yang menarik mungkin ada Arsenal melawan Atletico Madrid dan juga Real Madrid yang akan melawan Juventus. Apakah Juventus akan kembali meraih draw? Soalnya timnya bukan kuning nih. Ya, gitu aja. Tunggu aja mungkin. Sekian teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Thank you for all. Goodbye.